Jadi berapa sih harga yang lo mesti bayar untuk nebus si Garmin Fenix 7 Pro dengan Coros Vertix 2? Well, untuk Garmin Fenix 7 Pro lo memerlukan 16.099.000. Sedangkan untuk si Coros Vertix 2 lo memerlukan uang sekitar 11.500.000. Nah, kira-kira mana nih yang jadi pilihan lu? Hai guys, balik lagi sama gue Andrew Simo dari W.id. Kali ini di Product Battle gue akan membandingkan si Coros Vertix 2 jam flagship dari Coros dibandingkan juga dengan jam flagship dari Garmin, yaitu Garmin Fenix 7 Pro. Kira-kira bagaimana experience-nya dan mana yang lebih worth it? Let's check it out. Oke, langsung aja kita bahas secara desain and materialnya. Secara desainnya memang ini dua-duanya kokoh karena memang nanti gue bahas secara materialnya. Tapi untuk secara size, kalau misalnya untuk Vertix 2 ini hanya tersedia dalam satu size, yaitu 50 mm-an. Nah itu untuk on paper ya, gue langsung tampilin aja sepanjang video ini. Tapi sedangkan untuk si Garmin Fenix 7 Pro ini tersedia dalam 3 ukuran, yaitu untuk yang paling kecil, yang dimana ada kode S-nya, Garmin Fenix 7S Pro, itu ada di 42 mm. Sedangkan yang gue pegang ini adalah yang 47 mm, yang itu dimana yang menengahnya, yang kalau yang besar itu 51 mm. Nah mungkin lu bisa ngeliat ini di tangan gue, yang memang gue nggak terlalu gemuk dan nggak terlalu kurus juga. Lu bisa melihat di tangan gue ini fitnya seperti apa. Nah sedangkan bagaimana experience-nya misalnya pada saat lari, misal lu bisa gue lihat lari, kalau buat gue, karena gue juga bukan competitive runner, lebih ke running enthusiast, gue nggak masalah walaupun memang ini agak sedikit lebih berat. Untuk beratnya gue langsung tampilin aja di timbangan seperti apa, jadi lu bisa dapat bayangan. Tapi intinya kalau lu membandingkan kedua jam flagship ini dengan versi entry levelnya di brand masing-masing, dimana kalau misalnya ini entry levelnya dibandingkan dengan Forerunner yang 55 misalnya untuk si Garmin Fenix 7 Pro, sedangkan kalau si Coros Vertix 2 bisa dibandingkan dengan si Lini Coros Pace 3 atau Coros Pace 2, tentu jauh ya beratnya. Nah untuk kalau ngomongin berat ini tentunya lu mesti pertimbangkan, apalagi kalau misalnya lu pengen bener-bener nggak mau terlalu carrying extra weight, apalagi kalau misalnya lu pengen PB di maraton atau half marathon, mungkin lu bisa pertimbangkan. Tapi menurut pendapat gue ini nggak akan ada masalah kalau misalnya lu memang lebih melihat jam ini sebagai jam untuk misalnya gak cuma buat lari tapi juga buat outdoor, karena jam outdoor memang setahu gue kan secara diameter juga besar-besar dan beratnya memang agak sedikit lebih ekstra. Nah selanjutnya masih di bagian desain, gue juga mau kasih tahu terkait penempatan tombolnya yang sedikit berbeda. Mungkin udah berkali-kali ya gue ulang ini, tapi menurut pendapat gue ini yang lu perlu tahu apabila kalau misalnya lu mau pakai jam ini nggak cuma buat lari tapi juga untuk kegiatan olahraga lainnya. Nah misalnya kalau misalnya si Coros Vertix 2 itu di bagian sisi tangan kiri gue ini nggak ada tombol apa-apa lagi, dia semuanya tuh ada di bagian kanan, yaitu ada tombol yang atas dan di tengah ini ada digital crown yang bisa diputar-putar sekaligus dipencet, dan juga ada tombol yang bagian kanan. Gue nggak bakal ngomongin tombolnya itu lebih lanjut lagi karena gue di video-video sebelumnya gue udah bahas dan banyak juga gue udah berikan tutorialnya. Gue taruh link videonya di deskripsi dari video ini ya. Nah, apa masalahnya? Berdasarkan pengalaman pribadi gue yang olahraganya nggak cuma lari, gue suka melakukan kegiatan HIIT training ataupun CrossFit. Nah, gue kasih contoh aja secara visual. Ini kalau misalnya gue lagi burpee, gue agak kurang nyaman menggunakan si Coros Vertix 2 karena pada saat gue lagi turun ke bawah untuk push up pas bagian burpee itu, gue secara nggak sengaja digital crown-nya ini karena dia agak nimbul ya. Lu bisa lihat di sini agak nimbul. Dan gue kasih lihat lu pas lagi burpee, nah itu suka kepencet secara nggak sengaja, yang otomatis kadang kalau misalnya ke unlock akhirannya itu nge-pause workoutnya. Itu salah satu hal yang gue kurang suka dari desain si digital crown ini, yang dimana agak menonjol. Sedangkan kalau misalnya untuk si Garmin, dia itu memiliki, buat yang belum tahu, tombol 3 kiri di tangan kiri gue dan 2 tombol di kanan. Ini so far nggak ada masalah, walaupun memang tentunya untuk gerakan-gerakan yang sifatnya gimnastik ataupun olahraga yang merequire kita untuk kayak bengkokin wrist kita, gue kasih lihat juga deh ini kalau misalnya gue lagi burpee dengan si Fenix seperti apa biar lu kebayang. Nah itu memang agak sedikit
kurang luas ya, karena kalau menurut pengalaman pribadi gue, ya kalau paling enak kalau untuk yang gerak-gerakin pergelangan tangan itu memang jamnya lebih kecil. Tapi karena nature dari jam ini lebih besar, jadi otomatis memang agak terasa ada sesuatu nih di pergelangan tangan kita. Tapi kalau gue boleh harus milih, gue lebih prefer untuk melakukan angkat beban dan gerakan-gerakan lain yang merequire untuk membengkokkan wrist itu menggunakan si Garmin Fenix 7 Pro karena masalah si digital crown ini. Itu preferensi sih, tapi itu preferensi gue. Selanjutnya gue mau komentarin juga secara penampilan layar, dimana dua-duanya ini touchscreen dan resolusinya agak sedikit berbeda, dimana kalau misalnya si Vertix 2 ini adalah resolusinya 280x280, sedangkan kalau si Fenix 7 Pro ini ada di 260x260. Tapi lo bisa lihat sendiri ya, ini di sini kondisinya gue lagi tampilan brightness itu gue bener-bener yang paling maksimum di Garmin Fenix 7 Pro, sedangkan kalau misalnya di di Vertix 2 itu nggak ada pengaturan yang spesifik seperti itu. Jadi lu bisa nilai sendiri secara kecerahan gimana. Kalau gue sih ngerasa kalau misalnya si Vertix 2 ini agak sedikit ada kayak putihnya sedikit ya, tapi menurut pendapat pribadi gue ini udah cukup terang sih gitu. Tentunya lo nggak bisa bandingin ya dengan kayak layar-layar kayak jam Apple Watch ataupun jam-jam yang berbasis AMOLED, karena tujuannya beda. Di sini adalah jam outdoor atau jam sport watch yang gimana bisa berwarna tapi juga bisa irit dalam hal daya baterainya. Oke, kita kembali lagi biar nggak melebar. Kita masih ngomongin screen. Dua-duanya juga ini masih dalam touchscreen ya. Touchscreen dan ini semuanya tuh bisa lu atur apakah itu bisa touchscreen-nya di semua menu atau cuman pada saat lu lagi bernavigasi di peta. Nanti gue kasih lihat petanya. Nah, tapi lu pasti mikir kan kalau misalnya layar berwarna ini under the sun atau enggak lagi ada cahaya matahari itu bakal seperti apa sih? Nah, ini gue kasih lihat samping-sampingan. Kalau gue sih nggak ada masalah ya. Gimana menurut lu? Tulis di kolom komentar. Oke, masih ngomongin screen, tapi kita mulai bergeser sedikit ngebahas terkait materialnya, di mana ini dua-duanya menggunakan bahan sapphire ya. Buat yang belum tahu, sapphire intinya kalau misalnya di kesehari-harian kita suka kayak jam ini suka ketabrak ataupun kayak misalnya ada gesekan-gesekan, ini bahan yang lebih resisten ya. Ingat, ini bukan berarti sengaja digesek-gesekin akan nggak lecet, tapi lebih sedikit resisten dibandingkan dengan misalnya kayak Gorilla Glass gitu ya. Nah, ini keduanya menggunakan sapphire, tapi bedanya kalau misalnya yang Garmin Fenix 7 Pro, di semua intinya yang ada Pro itu dia sudah menggunakan solar panel. Mudah-mudahan lo bisa lihat ya di sini, di bagian kayak pinggiran setelah bezel, ini lu bisa ngelihat di sini tuh ada kayak semacam panel gitu. Nah, tapi buat fair juga, si Vertix 2 memang nggak ada yang versi solar atau enggak memiliki solar panel di bagian screen-nya. Tapi berdasarkan pengalaman gua setelah menggunakan beberapa jam dari Garmin yang katanya memiliki solar panel, banyak miskonsepsi di luar sana terkait fungsi dari si solar panel ini. Nah, setelah gua research dan gua experience, setelah gue juga misalnya nih gue taruh di dashboard mobil di tengah terik matahari siangnya Tangerang, yang notabene mestinya logikanya Tangerang kan yang paling panas ya, 37 derajat Celcius bahkan pernah jadi salah satu kota yang paling panas di Indonesia. Mestinya gue nggak perlu ngecas lagi dong baterainya, ternyata tidak. Yaitu walaupun ini lu bisa ngelihat misalnya gue udah taruh di dashboard mobil ini, mestinya itu mengisi, ternyata itu nggak signifikan dengan penambahan persentase baterai. Nah, setelah gue riset dan gue udah pernah ngomong ini di video, gue lupa sebelumnya apa, ini lebih kayak ibaratnya tuh mendelay pengurasan tenaga baterai aja. Bukannya misalnya baterai lu statusnya 20% menjadi 25% karena lu jemur di depan dashboard mobil di tengah terik matahari Tangerang. Jadi itu kayak lebih mendelay, dimana kalau misalnya ya di bawah solar panel itu ya paling 20%-nya nggak secepat itu habisnya. Kurang lebih semacam itu sih untuk memberikan pandangan yang fair dan berdasarkan experience gua. Nah, selanjutnya ngomongin material, ini lebih bahas ke bagian bezel dan juga covernya, yaitu semuanya gue langsung tampil aja secara on paper. Ini terbuat intinya dari titanium. Feel-nya gimana? Ini feel-nya sangat amat kokoh, jadi nggak ada tuh istilah kayak plastiki, karena memang ini dibuat build untuk menjadi jam yang rugged alias tahan banting. Tapi bukan tahan banting definisi G-Shock yang lu bisa banting-banting
tracking seperti itu ya, tapi lebih kokoh lah intinya seperti itu. Ini bagian bezelnya, gue kasih lihat juga di bagian belakangnya, di bagian covernya ini juga semua ini amat sangat kokoh. Jadi benar-benar bisa lu andalkan kalau misalnya lu bertujuan untuk beli jam ini untuk ketahanan pada saat lu kayak traveling, trekking, hiking, ataupun lagi trail running gitu. Tapi memang konsekuensinya kayak poin pertama, jadi sedikit lebih berat. Dan selanjutnya ini adalah fitur yang tergantung pemakainya, apakah melihat ini sangat esensial untuk kebutuhan aktivitas olahraganya atau aktivitas yang diharapkan pada saat membeli si smartwatch-nya ini sih. Nah, yaitu adalah flashlight, dimana kalau misalnya lu pencet yang kiri atas 2 kali seperti ini akan mati. Nah, gue kasih lihat aja, misalnya gue gelapin ruangannya ya, ini bakal seperti apa. Nah, flashlightnya seterang ini, tapi nggak cuma sampai di flashlight, tapi dia juga ada strobo atau strobe yang itu bisa lo akses di sini. Nah, gue kasih lihatnya pas gelap ya, dimana ini bisa ganti-ganti. Yang dimana gue ngerasa ini lumayan kalau misalnya lu nggak terlalu sering keluar outdoor, tapi sebenarnya kalau misalnya lu lagi cari kayak kunci atau apapun pada saat kondisi gelap, ini lumayan ngebantu. Oke, sekarang kita ke Health and Activity Tracking Features, di mana keduanya tentunya memiliki optical heart rate. Nah, optical heart rate ini harus lu catat ya, kalau misalnya Garmin Fenix 7 Pro udah pakai Gen 5, itu generasi yang terbaru pada saat ini video ini dibuat, dan ya si Coros Vertix 2 dengan ya heart rate sensornya sendiri. Tapi yang harus lu catat mau pakai jam apapun, kalau misalnya lu memiliki tato, dan ini kan menggunakan kayak semacam kayak sinar ya teknologinya untuk mendeteksi heart rate lu. Nah, itu akan ada kesulitan tuh untuk membaca heart rate lu. Jadi itu harus dipikirkan ya, kalau misalnya lu punya kayak tato yang kayak sampai jadi kayak sleeves, nah itu mesti diperhitungkan karena mungkin perhitungannya itu kurang tepat karena lu tertutup tato kulitnya. Oke, lanjut. Di sini gue mau kasih lihat kalau misalnya lagi nggak dipakai pasti BPM-nya strip seperti ini ya, karena ini sifatnya live. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya lu mau ngecek di beberapa menit atau enggak beberapa waktu sebelumnya? Ini gampang, keduanya ini karena touchscreen tinggal digeser-geser. Atau enggak kalau misalnya si Vertix 2 karena dia ada digital crown-nya tinggal diputar-putar aja seperti ini. Bisa lihat di sini. Ini Coros Vertix 2 dan ini untuk si Garmin, tinggal digeser-geser seperti ini gitu ya. Nah, keduanya juga yang ada yang memiliki yang namanya resting heart rate. Jadi itu adalah heart rate pada saat kita beristirahat. Pada saat lu bangun, lu bisa ngecek itu kayak kurang lebih pada saat gua beristirahat itu seperti apa sih heart rate gua per menit. Nah, kalau misalnya di Fenix 7 itu bisa langsung kita cek ya di bawah di sini. Ini ya, RHR, yaitu resting heart rate, 7-day average, dan juga kalau dalam 7 hari per harinya itu skornya kita bisa lihat ya, ada grafiknya di sini. Sedangkan kalau misalnya untuk Coros Vertix 2 sampai video ini dibuat, itu lu bisa cek juga, tapi langsung di aplikasinya lu bisa lihat di sini, yaitu 53 gitu. Jadi kurang lebih sama ya, maksudnya ini average-nya 55, kita bisa dilihat ya secara data. Average-nya si Garmin, resting heart rate gue selama 7 hari itu 55. Lu bisa lihat di sini di aplikasinya si Coros, untuk si Coros Vertix 2 karena gue pakai untuk tidur itu 55, dan untuk yang baru aja tadi malam yaitu 53. Jadi boleh dibilang datanya itu saling sama ya ini ya untuk heart rate baik si Coros Vertix 2 ataupun si Garmin Fenix 7 Pro. Dan keduanya juga memiliki heart rate variability. Ada 2 heart rate variability. Pertama itu adalah ngetes secara manual dan ada juga HRV status. Nah, ini yang secara manual dulu ngetesnya, dimana agak berbeda. Gue mau kasih tahu lu kalau misalnya di Vertix 2 yaitu cukup pilih aja di yang namanya HRV test, habis itu pakai seperti ini nih. Pakai seperti ini Vertix 2-nya, terus lu tunggu dan lu harus relax dan lu pegang bezelnya. Nah, lu bisa lihat ya di footage gue ini, gue lagi diam, duduk, sembari pegang bezelnya sampai mendapatkan hasil. Karena kalau misalnya lu bergerak dan tidak pegang bezelnya, hasilnya nggak keluar. Itu cara pengambilan manual HRV di Coros Vertix 2. Sedangkan kalau misalnya untuk si Garmin Fenix 7 Pro, jujur gue nggak punya aksesorisnya karena untuk ngecek manualnya itu dia memerlukan yang namanya CHASS HRM. Itu adalah heart rate monitornya dari si Garmin gitu. Tapi intinya keduanya bisa, tapi yang satu si Garmin memerlukan aksesoris tambahan, sedangkan kalau misalnya si Coros Vertix 2 enggak. Nah, bagaimana dengan HRV status? Sama-sama HRV ya.
Nah, jadi kalau misalnya HRV status itu periode untuk mendapatkan datanya itu lebih panjang dan lu harus pakai pada saat tidur. Nah, kebetulan pada saat video ini dibuat, Coros Vertix 2 ataupun kayak Coros-Coros yang masuk dalam updatean firmware beta dari si Coros ini mendapatkan kesempatan yang namanya HRV status. Nah, gue mau kasih lihat di sini. Jadi HRV status itu umumnya lu harus pakai dalam periode waktu tertentu. Idealnya mungkin kalau misalnya untuk Garmin dia bilang sekitar kayak 3 minggu untuk mendapatkan kayak average-nya, dan kalau misalnya untuk si Coros Vertix 2 juga harus dipakai beberapa hari untuk mendapatkan data yang lebih menggambarkan lah gitu. Sebentar gue kasih lihat di sini. Oke, ini adalah HRV yang saat video ini dibuat ada di Coros Vertix 2 itu masih beta ya teman-teman. Nah, di sini lu bisa lihat di sini normal secara average. Nah, dia hanya bisa tahu ini statusnya normal setelah udah dipakai beberapa hari. Gue sih udah pakai ini lebih kayak dari seminggu ya. Nah, lu bisa lihat sini last night berapa. Jadi kalau last night tuh lu bisa selalu dapetin langsung. Dan sedangkan kalau untuk normal range-nya itu rata-rata 62 sampai 76. Nah, terus untuk summary-nya, ini teman-teman bisa lihat di sini, bisa lihat ya grafisnya. Ini kayak selama 7 hari summary-nya seperti demikian. Nah, gimana dengan yang di jam Garmin? Kita lihat ya datanya, kita coba lihat apakah ada disparitas data atau perbedaan data. Di sini secara average, yaitu 7-day average, yaitu balance atau ini mungkin penamaannya aja ya beda ya. Tapi ms-nya atau millisecond-nya itu kalau di Garmin itu 63, sedangkan kalau di Coros itu 66. Jujur ini again disclaimer dulu, ini bukan merupakan alat medis, ini hanya alat untuk memberikan estimasi. Tentunya untuk pendapat yang lebih expert lu mesti ke dokter atau ke rumah sakit yang memiliki fasilitas medis ya. Jadi gua disclaimer dulu itu. Dan kalau untuk last night average-nya surprisingly ini keduanya bisa sama ya teman-teman. Lu bisa lihat di sini untuk Coros Vertix 2 last night average HRV 66 ms, sedangkan last night average HRV gua di Garmin Fenix 7 Pro juga sama. Jadi ada kesamaan data di sini, sama-sama 66 ms, cuman bedanya di average aja. Average dimana kalau misalnya di Vertix 2 itu 62 sampai 76 itu range ya dia ngasihnya. Kalau misalnya di Garmin langsung kayak angka, yaitu di sekitar 63 gitu ya. Bisa lihat sini. Selanjutnya adalah yang sering ditanya, ini ada pulse oximeternya enggak? Apalagi pas zamannya COVID ya, banyak yang nanya terkait si pulse ox. Dua-duanya ada, tapi gue mau kasih tahu perbedaan dalam pengkolekan datanya. Dimana kalau misalnya di Vertix 2 ini sifatnya itu ya manual check up. Pada saat lo buka opsinya, terus lo harus duduk diam, terus ya lo menunggu. Nah, kurang lebih hasilnya kalau udah jadi seperti ini. Tadi mungkin gue kasih lihat juga prosesnya ya, dimana harus kayak duduk gitu si Vertix 2-nya. Dan ini kayak ada hubungannya sama elevasi tentunya. Nah, terus bisa dilihat altitude performance will be shown at 2500 meter above gitu. Nah, terus kalau misalnya untuk di Garmin Fenix 7 Pro, bedanya adalah pada saat kalau lu pilih itu bisa ada opsi di mana cara pengkolekan datanya, yaitu pertama adalah manual check sama seperti tadi Coros Vertix 2, di mana gue kasih lihat ya, kalau ini yang untuk si Garmin 7 Pro, di mana lu harus diam dan ya dicek gitu, measure sampai hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan juga bisa selama pada saat lu tidur aja, yang penting lu pakai dan pakai itu yang bener ya, yaitu di pergelangan tangan secara sampai memeluk tapi nggak terlalu kenceng juga, atau juga bisa secara all day. Tapi seperti yang selalu gue bilang di video-video, kalau pulse ox dinyalain secara all day udah pasti baterai lu langsung ngedrain. Oke, selanjutnya adalah kayak data-data semacam kayak stres. Nah, gue mau kasih tahu dulu, setiap jam ini sebenarnya memiliki kapasitas yang kadang tuh mirip-mirip, tapi penyajian datanya agak sedikit berbeda aja. Contohnya, dengan adanya HRV index yang udah ada di Coros Vertix 2, sebenarnya ini kalau misalnya untuk menyajikan data yang ada hubungannya dengan data yang didefinisikan sebagai stres di Garmin Fenix 7 Pro, itu sebenarnya mestinya ada. Contohnya, walaupun nggak ada opsi yang menamakan atau nggak widget yang dinamakan stres di Coros Vertix 2, ini sebenarnya karena kalau dia bisa
memberikan data terkait HRV lu, mestinya dia juga bisa memberitahu lu kalau misalnya stres lu tinggi ataupun lagi low. Nah kebetulan ini data yang nggak bisa gue buat, ini kan berdasarkan performa gue atau experience gue, ini lagi normal, tapi gue kasih lihat ini ada screenshot satu di mana itu ada tulisannya berdasarkan HRV index itu stresnya sedang low. Nah kenapa di HRV index ini ada hubungan dengan stres? Karena sama juga di Garmin, dia ini memang punya widget yang khusus stres, tapi sebenarnya widget khusus stres ini diambil datanya, mengkoleksi datanya berdasarkan research gua, itu berdasarkan kombinasi antara heart rate dan juga HRV gitu. Tapi enaknya untuk kita sebagai end consumer untuk melihatnya lebih gampang atau memberikan penilaian yang lebih gampang, makanya dia ada widget yang namanya stres gitu ya. Dimana kalau misalnya ini bisa lebih gampang, jadi ya skornya rendah berarti itu itu cukup oke. Sedangkan kalau misalnya tinggi berarti stresnya lebih tinggi. Tapi secara kemampuan dari kedua jam ini mestinya bisa. Ya si Coros Vertix 2 juga bisa menyajikan widget atau data yang kurang lebih mirip karena kemampuannya bisa heart rate bisa baca, HRV juga bisa baca, tapi perkara penyajian widgetnya aja. Selanjutnya adalah gimana dengan keakuratan tracker atau enggak pendeteksi tidurnya. Nah, untuk hal itu sebenarnya, again, ini bukan alat medis, ini hanyalah alat yang memberikan estimasi. Jadi gue cuma bisa memberikan perkiraan, setidaknya definisi akurat dan gak akurat gue itu setidaknya apakah ini mulai tidur gue dan waktu bangun gue ini tercatat kurang lebih sama dengan apa yang gue alami. Nah, kalau untuk hal itu sih sebenarnya gue udah pakai lama jam-jam ini, itu nggak ada masalah. Nggak pernah tuh yang namanya kalau gue cuma tidur 4 jam terdeteksinya 2 kalinya atau bahkan lebih dari sejam. Paling bedanya tuh kayak beberapa menit aja. Menurut gue itu masih dalam margin of error yang sangat acceptable. Nah, ini gue mau kasih lihat penampilan datanya ya teman-teman. Kalau misalnya di Coros Vertix 2 itu gue dibilang durasi sleepnya itu 7 jam 32 menit. Sedangkan kalau misalnya di Garmin yaitu 7 jam 30 menit. Dan bedanya kalau misalnya di sini ada penilaian kualitatifnya kalau di Garmin, yaitu quality-nya fair. Dan kalau gue pencet di sini ada view insight di mana ini bisa diberikan kayak definisi dari kayak fair-nya itu secara kualitatif data tidurnya ini dijelaskan lah gitu ya. Terus kalau kita berselancar lagi, ini bakal ada sleep stage-nya. Jujur itu yang tidak bisa gue buktikan secara akurat karena gue gak punya alatnya, tapi bisa gue mau kasih lihat lu di sini adalah kayak kurang lebih data-data sleep stage apa aja yang bisa ditampilkan ke 2 jam, yaitu berapa lama lu lagi keluar kamar untuk ke WC, terus kayak misalnya intinya awake ya, pas awake, terus REM dan light dan deep itu bisa bukan diprediksi tapi sedikit dicoba dibaca lah sama si ini. Nah, kita bisa lihat di sini ada perbedaannya yang cukup signifikan ya. Kalau misalnya menurut Garmin gue itu kebangun 29 menit, sedangkan kalau untuk si Vertix 2 gue bangun 34 menit ya karena gue emang beberapa saat ini suka kebangun. Terus untuk RAM-nya ini agak berbeda jauh, dimana kalau menurut Garmin itu 1 jam, sedangkan kalau menurut si Coros Vertix 2 itu 2 jam, dan light sleep-nya di Coros Vertix 2 itu lebih sedikit yaitu 4 jam 8 menit, sedangkan kalau misalnya di Fenix 7 Pro itu lebih panjang. Again, ini gue nggak bisa membandingkan, gue cuma bisa kasih tahu apa yang ditangkap oleh kedua jam ini karena gue nggak punya alat penengahnya untuk membuktikan mana yang lebih akurat. Oke, basically kalau misalnya untuk si Coros Vertix 2 gamblang ya, simple, abis itu average. Sedangkan kalau misalnya si ini juga kurang lebih sama, ada sleep stage di tiap harinya dalam bar chart, terus ada sleep score gitu ya. Nah yang lacking menurut pendapat gue yaitu delivery data yang ditangkap dari si Coros Vertix 2 aja sih. Sebenarnya kan mereka udah punya kemampuan yang sama dengan si Garmin, tapi dia tidak mempersimpel dengan adanya kayak score-score gitu ya. Jadi ini hal yang sedikit membedakan antara si Coros Vertix 2 dengan si Garmin Fenix 7 Pro. Cuman masalah penyajiannya aja sih, kapabilitas atau kemampuan teknologinya ada, tapi lebih insightful kadang kalau misalnya gue melihat dari si Garmin karena disimpelkan dengan skor-skor yang mereka bikin simpel lah buat kita end user. Nah, menariknya dari si Garmin Fenix 7 Pro itu yang tadi kita ngomongin terkait data tidur itu juga dikombinasikan dengan data-data lain yang sempat gue sebutin, yaitu misalnya
karena gue tidurnya oke, digabungkan dengan data tingkat stres, dan digabungkan juga dengan kegiatan olahraga. Nah itu bisa digambarkan dalam sebuah satu data yang simple, yaitu namanya body battery. Nah ini seperti ini, dimana kita bisa ngelihat ini kalau misalnya dia plus itu karena kita beristirahat, dan kalau misalnya minus karena melakukan suatu aktivitas. Nah di sini kita bisa ngelihat insight-nya terus secara kualitatif seperti ini. Dan juga ini juga body battery dipengaruhi oleh data tadi yang sebelumnya gue udah bahas, yaitu terkait stres gitu. Jadi bakal dikasih lihat juga faktornya. Jadi kalau misalnya di sini nih nanti ada misalnya gue minus sampai kayak minus 50 skor dari body battery-nya, nanti dijelaskan nih semuanya minusnya karena habis olahraga atau apapun itu. Jadi kayak dalam satu widget itu kita bisa mendapatkan penjelasan kenapa body battery kita low, kenapa body battery kita juga bisa bertambah, yaitu karena kita baru bangun tidur misalnya seperti itu. Nah kalau tadi Garmin ada body battery, ini si Coros Vertix 2 ada versi yang ya kurang lebih mungkin nggak sama tapi serupa, yaitu dia ada widget yang terkait recovery-nya juga. Jadi kayak mungkin dia nggak ada yang per se namanya body battery, karena kan mungkin itu ada hubungannya dengan kayak IP dari si Garmin, tapi ini dia untuk menunjukkan hal yang kurang lebih sama kok. Misalnya kalau misalnya udah 100% recovery-nya, ya berarti asumsikan ya itu body battery lu juga mestinya bagus gitu ya. Terus kalau misalnya berkurang persentasenya, berarti ya asumsikan lagi juga aja dalam hal Garmin berarti mestinya body battery-nya itu agak berkurang. Oke, selanjutnya adalah terkait temperatur atau enggak termometer ya. Kedua jam ini sebenarnya memiliki yang namanya termometer, tapi tujuannya adalah untuk mengetahui kayak temperatur sekitar. Nah, di mana jeleknya kalau misalnya kita pakai jam yang tujuannya itu juga untuk mengetahui temperatur, itu biasanya juga dipengaruhi juga dengan suhu kita. Jadi kayak kurang akurat lah seperti itu. Itu apply berdasarkan pengetahuan gue dan riset gue dan pengalaman gue pakai beberapa jam, itu masih masalahnya sama. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat di sini temperatur misalnya 30, itu bukan temperatur badannya teman-teman ya. Ini gue lagi kasih lihat di Garmin Fenix 7 Pro gitu. Jadi nggak usah kayak mendadak panik kok badan gue panas. Itu bukan badan lu, tapi kayak dia sedang kayak, karena dia kan punya barometric altimeter ya, dua-duanya sensornya. Nah itu untuk mengetahui kayak sekitarannya kurang lebih. Nah itu again, tapi ada kekurangannya tadi karena itu tertempa dengan juga suhu tubuh kita, jadi kayak kurang inilah. Kalau misalnya lu mau mendapatkan yang bener-bener real, sepengetahuan gue berdasarkan riset gue juga, lu bisa copotin jamnya dan taruh dan biarkan dia itu untuk kayak ngedeteksi biar pembacaan suhunya atau temperaturnya itu lebih tepat gitu ya. Nah itu salah satunya yang dia ambil dari barometric altimeter yang ada di masing-masing jam ini. Tapi ada juga data yang sifatnya suhu yang ada hubungannya dengan weather, itu dia ambil dari kalau misal airport itu kan suka ada data-data weathernya ya. Nah untuk suhunya itu biasanya itu suka diambil, misalnya dalam hal ini gue kasih lihat juga di widget weather ya, dua-duanya ada seperti ini. Nah tapi memang sepengalaman gue suka agak beda-beda gitu ya. Tapi ini harus keduanya harus terkoneksi dengan aplikasi masing-masing ya untuk mendapatkan data seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen dapetin data temperatur tapi itu untuk di badan, nah kalau di badan itu ada, gue langsung kasih screenshotnya aja. Ini berdasarkan research gue, ada namanya produk namanya Core yang bisa dipairkan ke 2 jam ini. Tapi sayangnya gue belum pernah pakai itu dan itu kayaknya belum masuk ke Indonesia. Jadi pada saat lo menggunakan jam ini untuk beraktivitas olahraga, nah si aksesoris itu membantu untuk ngasih tahu nih jam, ini orang yang lagi olahraga lari ataupun lagi hit training itu temperatur badannya kurang lebih sekian. Nah itu yang bisa lo lakukan biar si jam lo bisa ngebaca yang namanya body temperature. Nah tapi kalau misalnya di Garmin, walaupun untuk akurasi yang lebih tinggi sama kayak di Coros, harus beli aksesoris tambahan yang gue juga belum pernah coba dan kayaknya belum beredar di Indonesia, yaitu namanya Core. Ini ada data field tuh yang
itu estimasinya itu berdasarkan heart rate yang lu bisa langsung download, itu estimated body temperature. Nah itu bisa lu download gratis, jadi di data field lu ini bisa ada estimated temperature. Tapi again ya namanya juga estimated dan ini berdasarkan perhitungannya berdasarkan heart rate, jadi nggak bisa ditelan mentah-mentah. Tapi setidaknya kalau untuk buat estimasi lu bisa coba-cobalah dan lu bisa nilai sendiri keakuratannya. Oke, selanjutnya adalah widget atau data yang ada hubungannya dengan activity tracking features, yaitu floors climb, berarti kayak berapa lantai yang lu naiki. Nah, basically kalau misalnya Garmin itu menghitung per 3 meter itu seolah lu udah satu floors climb ya. Jadi di sini dia ngitung floors climb gue hari ini ada 4, sedangkan kalau si Vertix 2 itu ada 7 floors gitu. Nah jujur kalau untuk definisi tangkapan dari Vertix 2 ini gue belum menemukan sumbernya, tapi berdasarkan data yang ditampilkan ini memang ada agak perbedaan. Jadi kenapa ini gue pengen menjelaskan aja kok mereka bisa menghitung kayak floors climb, itu karena keduanya itu memiliki yang namanya barometric altimeter. Jadi setiap kalau kita naik lebih tinggi kan pasti tekanan udara itu agak berbeda. Nah itu mereka berusaha mendapatkan data itu dan menginterpretasikan menjadi data ini floors climb. Jadi again kalau untuk data yang gue nggak ada device penengahnya, gue nggak bisa bilang mana yang lebih akurat ya gitu. Nah selanjutnya adalah steps. Steps itu dimana kalau misalnya di Coros Vertix 2 itu gue dideteksi ada 622 steps, sedangkan kalau misalnya untuk di Garmin itu ada 619, beda sedikit. Tapi gue juga mau disclaimer juga untuk steps di semua brand itu masih ada kesulitan, di mana kalau misalnya lu geraknya terlalu cepat, karena kan ini semua membacanya dari gerakan tangan ya estimasinya, dan kalau misalnya lu lagi naik kendaraan seperti naik motor atau naik naik mobil, apalagi lu yang nyetir tangannya baik gerak-gerak, kadang suka nggak sengaja stepsnya itu kehitung oleh jam-jam ini. Cuman bedanya yang membedakan antara satu jam dengan merek jam lainnya adalah margin of error-nya, dimana kalau misalnya berdasarkan pengalaman gua kedua jam ini margin error-nya masih acceptable, tapi ada juga jam lain yang mungkin kayak agak ekstrim tuh margin of error-nya, yaitu dimana kalau steps-nya itu naiknya bisa kayak mendadak berkali-kali lipat. Nah itu yang membedakan antara yang jam yang cukup oke dengan jam yang pendeteksinya masih belum oke. Oke, selanjutnya adalah sport and training features, dimana pertama-tama gue mau kasih tahu dulu sport profile apa aja yang ada di kedua jam ini. Buat gue pribadi ini jam yang lebih dari cukup untuk mencatat data-data olahraga yang gue gemari, mulai misalnya dari lari, terus ada juga kayak hit training, dan juga ada strength training. Tentunya nanti gue bahas sedikit lagi terkait si strength training nge-gym. Jadi basically kayak misalnya lari, trail running, terus kayak untuk kayak lari di track running, terus kalau misalnya untuk hiking, untuk trekking, itu semuanya bisa ya gitu. Jadi lu bisa lihat di sini untuk sepedaan juga bisa, dan juga untuk berenang, baik yang di pool swim atau di open water, itu baik si Vertix 2 dan Garmin Fenix 7 Pro itu semuanya bisa gitu ya. Jadi untuk sebagian besar orang sih gua rasa jam ini udah lebih dari cukup, dan paling yang membedakan adalah gini, kadang misalnya ada banyak olahraga yang namanya beda-beda, misalnya sepak bola, badminton, tapi at the end of the day data yang di track itu gak ada yang spesial untuk olahraga tersebut. Gua kasih contoh, misalnya di sini gua ada mau kasih lihat lu badminton ya di sini. Nah di sini lu pasti berpikir ya ini ada data apa nih yang spesial terkait, misalkan kalau berenang itu mungkin ada strokes, ada apa, data yang specifically untuk olahraga tersebut. Nah tapi di sini nggak ada, ini datanya ya cuman begini aja gitu, kayak heart rate, waktu, sama active calories, ya udah gitu aja. Jadi sifatnya di sini adalah lebih untuk pencatatan nanti. Misal lu mau recap, gue minggu ini kayak olahraga apa aja ya. Nah itu lebih kayak, oh gue badminton, oh gue olahraga sepak bola. Jadi kayak nggak ada data yang spesifik, sifatnya untuk lebih kayak labeling. Itu juga hal yang sama yang gue rasakan di Coros Vertix 2. Walaupun banyak ya, ini mostly itu lebih untuk melabeling sebenarnya olahraga apa aja sih yang sudah kita lakukan gitu ya. Dan dua-duanya tentunya itu bisa multisport, atau enggak misalnya kayak triathlon kayak gitu, itu semuanya bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman yang suka kayak sepedaan, abis itu langsung berenang, abis itu langsung lari, itu bisa banget untuk
jam ini, karena memang jam ini kategorinya boleh dibilang juga multi sport. Nah, masih ngomongin terkait sport profile. Tadi kan gue bilang kayak ada yang ya label badminton dan label olahraga lainnya nggak ada data atau pengaturan yang spesifik untuk olahraga tersebut. Nah, sekarang gue mau kasih lihat di mana menu olahraga atau sport profile yang memang ada pengaturannya specifically untuk olahraga tersebut yang gue udah pernah pakai dan emang gue sering pakai. Yaitu dalam hal ini yaitu HIIT ya. Nah, HIIT di sini high intensity training. Di sini yang gue suka adalah ini di sini tuh maksudnya Garmin Fenix 7 Pro ya. Ini ada HIIT timersnya di mana ada AMRAP, ada IMOM, ada Tabata dan juga bisa custom. Ini merupakan hal yang simple, kayaknya cuma timer tapi memang esensial untuk olahraga HIIT tersebut. Nah, bedakan kalau misalnya, jadi dua-duanya ini kan kita bisa custom olahraga. Misalnya ada olahraga yang nggak terdaftar, lu bisa bikin custom. Nah, ini gue bikin custom, ini aslinya nggak ada yang namanya CrossFit di CrossFit X2. Dan tapi walaupun kita mau coba custom, nggak ada data field atau data yang bisa diberikan ke kita specifically untuk olahraga tersebut. Bahkan untuk pengaturan waktunya yang seperti yang gue suka di Garmin Fenix 7 Pro kayak AMRAP dan IMOM itu nggak ada. Jadi ya udah, cuman gue kasih lihat, cuman gini doang gitu. Jadi hanya untuk melabelkan apa yang olahraga yang sudah kita lakukan gitu. Tapi untuk si CrossFit X2 ini adalah kemajuan karena baru belakangan ini di beta app-nya ini dia bisa bikin yang namanya custom sport. Sebelumnya setahu gue sih belum bisa ya. Nah gitu, jadi kalau misalnya lu udah punya Garmin terus kayak ada olahraga yang nggak muncul-muncul sport profile-nya, mungkin lu bisa pakai custom aja karena belum tentu juga walaupun di versi selanjutnya ada olahraga tersebut tapi ada data yang khusus untuk olahraga tersebut. Jangan-jangan cuman kayak ya udah buat labeling doang gitu. Jadi itu adalah things yang mesti lu consider pada saat lu membaca sport profile apa aja yang di cover sebuah sport watch, lalu mesti cek lagi jangan-jangan itu cuman kayak label bisa sepak bola tapi sebenarnya dalamnya cuman kayak waktu, active kalori yang dimana kalau misalnya jam tersebut bisa custom sport profile itu udah bisa ke serve tuh tujuanmu itu. Nah, selanjutnya adalah buat teman-teman yang suka nge-gym atau enggak strength training. Dua-duanya tentunya ada ya, dan dua-duanya ini juga memiliki yang namanya auto rep counter. Jadi tiap kali lu melakukan repetisi dia mencoba mengestimasi jumlah repnya. Berdasarkan pengalaman gue itu yang semua yang sifatnya nge-push gerakannya kayak bench press dan gerakan-gerakan push lainnya itu lumayan cukup akurat atau enggak margin of error kecil. Tapi untuk yang sifatnya kayak pull, gerakan-gerakan yang pull itu kurang oke ya rep counternya, lu nggak bisa terlalu rely. Ini berlaku untuk CrossFit X2 ataupun juga untuk si Garmin Fenix 7 Pro. Dan again kalau misalnya ini ada hubungannya sama segmen desain tadi, kalau misalnya ada gerakan-gerakan kayak lagi shoulder press itu gue sering ke pencet nih si digital crown dari si CrossFit X2. Mau ngingetin hal yang gue udah sampai di segmen desain sebelumnya. Nah, apalagi yang ada di ini, tapi walaupun secara desain gue kurang suka kalau misalnya strength training menggunakan si CrossFit X2 karena desain itu, tapi ada fitur yang gue suka banget di CrossFit X2 itu pada saat lu pilih strength, itu tuh lu langsung dikasih tanya, ya lu bisa lihat ini apakah muscle group mana nih yang bakal lu latih gitu ya. Kadang kan apalagi temen-temen yang gym bro nih kalau misalnya ke ini kan mungkin hari ini chest day atau enggak mungkin hari ini leg day gitu ya. Nah ini bisa dipilih gitu ya. Jadi jelas gitu. Jadi dia akan membacanya itu berdasarkan arahan dari kita gitu. Misalnya kita pilih bisa juga whole body gitu ya. Terus kita mulai. Misalnya abis kita shoulder, kita mau kombinasikan hari itu dengan latihan bagian tubuh atau bagian muscle yang berbeda. Nah, teman-teman tinggal langsung pilih yang namanya next part. Next part misalnya chest gitu ya. Langsung dipilih aja gitu ya. Dan kalau misalnya udah, tinggal kita finish gitu ya. Oke, bisa juga kalau misalnya ini pengen dihapus langsung juga bisa. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk Garmin, menurut pendapat gue itu kekurangannya adalah itu lu nggak bisa milih untuk muscle group mana yang akan dilatih pada hari itu. Nanti gue kasih tahu kayak akibatnya apa ya. Nah, dan tetap dia ada rep counter yang sama. Gue rasa untuk gerakan push oke, tapi untuk gerakan yang lain kurang. Kita bisa lihat sini kurang lebih hasil ini. Nah, gue kasih lihat dulu hasilnya. Hasil dari kalau misalnya kita strength training di kedua jam ini seperti apa. Gue kasih lihat. Sebelum gue kasih lihat muscle heat map yang dimana itu agak pastinya berbeda antara si CrossFit X2
dengan si Garmin Fenix 7 Pro, walaupun gue menggunakan kedua jam ini untuk latihan yang sama ya. Sebentar, gue kasih lihat. Oke, ini adalah tampilan dari salah satu latihan gue pada saat strength training di kedua jam tersebut. Jadi teman-teman bisa dapat gambaran ya, tampilan mana yang lebih membantu buat teman-teman atau yang teman-teman suka. Ini untuk si Garmin 7 Pro, ini seperti ini, total berapa set, terus ada heart rate zone, kalori, dan juga ada training effect yang nanti kita bakal ngomongin lebih lanjut ya. Nah, bagaimana dengan si ini juga ada dengan ada training load, aerobik, dan teman-temannya RPE, dan macam-macam. Dan enaknya kita bisa ngelihat karena kita udah bagi parts-nya, yaitu kalau misalnya tadi kita habis shoulder ke chest, ini akan kelihatan di sini ya, di layar Coros Vertix 2 pada saat kita pilih exercise-nya, pada saat kita pengen tahu kita latihan apa aja sih hari ini. Nah, gunanya ini nih, kalau misalnya kita bisa mengatur body part mana yang kita latih pada saat nge-gym atau strength training. Jadi pada saat nanti ada muscle heat map-nya di laporan atau insight dari hasil latihan kita, ini tuh bisa jelas langsung kena di bagian-bagian yang memang kita udah kasih tahu ke jamnya. Jadi lebih jelas aja sih, gue lebih suka kayak gitu karena nanti pada saat gue ngeliat track data gue, misalnya recap gue latihan apa aja sih, ini akan lebih akurat lah. Nah, bandingkan dengan kalau misalnya di sini gitu ya, dimana muscle heat map dari si Garmin ya, karena gue juga nggak bisa kasih tahu jamnya, ini dia mengestimasikan kalau misalnya yang kena ini adalah gerakan-gerakannya ini, padahal pada saat itu gue latihannya itu nge-squat dan juga deadlift. Nah, sedangkan gue agak bingung kenapa di bagian ini itu dia ada yang bagian-bagian yang menurut pendapat gue, again gue bukan health expert atau sport expert, tapi mestinya sih ini tidak mengenai bagian-bagian kayak misalnya kayak dada. Mungkin lu bisa koreksi ya, ini gerakannya squat dan deadlift, apakah wajar kalau misalnya secara heat map muscle yang kepake itu ada kayak kena dada. Nah, itu mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar gitu. Tapi again gue cuma mau kasih tahu ada plus minusnya nih, dimana kalau misalnya sebuah jam lu udah bisa langsung kasih tahu ini lagi latihan otot mana, dibandingkan biarin jamnya untuk ngebaca sendiri kayak si Garmin. Nah, tapi ada plus juga untuk si Garmin Fenix 7 Pro, dimana kalau misalnya lu yang suka angkat beban ya, tadi kan gue ngomongin kayak buat nge-gym ya, dan lagi mencari kayak rep max lu atau enggak satu angkatan terberat lu. Nah, ini si Garmin tuh bisa memberikan kayak estimasi gitu. Ini gue udah pernah bahas di salah satu video gue yang kayak beberapa alasan untuk pilih si Garmin Fenix 7 Pro untuk yang suka nge-gym. Gue tulis taruh linknya di deskripsi aja ya, kolom deskripsi dari video ini. Nah, ini gue kasih lihat sedikit lagi aja. Jadi lu tinggal pilih benchmark exercise. Terus kalau misalnya lu nggak tahu kayak barbell back squat lu berapa gitu ya. Nah, lu tinggal isi aja, misalnya lu bisa ngangkat sekian ya, 100. Nah, ini estimated one rep max-nya itu bisa nanti diprediksi. Mungkin ini kita coba yang lebih ini ya. Dia bisa, misal gue bisa 3 kali 100, gue bisa back squat 3 kali dengan berat 100 gitu ya. Nah, terus rep max-nya diestimasikan oleh si Garmin yaitu 106. Jadi kayak mungkin ya ini hanya kira-kira, tapi setidaknya ya bisa memberikan confidence lu, apalagi kalau misalnya dalam olahraga angkat beban kan mungkin kayak kalau misalnya mau kira-kira dan lu nggak pede dengan perkiraan lu sendiri, ini bisa jadi salah satu pertimbangan. Nah, untuk data-data training yang ada, apalagi buat misalnya teman-teman yang emang beli ini untuk lari ya. Nah, di Vertix 2 itu ada yang namanya running fitness. Running fitness itu jadi kayak dia mempertimbangkan setelah lu kayak beberapa hari lari, berbagai macam variabelnya, misalnya kayak fatigue dan kayak intinya performa badan lu lah ya. Itu dia jadikan satu data 62.1 itu menurut Vertix 2 terkait running fitness gua. Nah, sedangkan kalau misalnya selanjutnya ada juga yang namanya race predictor. Nah, race predictor itu berdasarkan pengalaman gue itu agak berbeda-beda antara jam, dan itu biasanya sih ya tergantung performa gue juga, karena kan gue juga bukan atlet dan nggak sekonsisten kayak robot ya, pasti performa lari gue. Tapi ini setidaknya bisa memberikan kayak prediksi lah, kayak misalnya dia semakin sering lu berlatih dengan jam ini, prediksinya ya diharapkan akan semakin mendekati tingkat akurat. Tapi memang
kalau misalnya di Vertix 2 ini gue diprediksi memang sedikit lebih lambat ya dibandingkan dengan si Garmin Fenix 7 Pro, dimana misalnya yang 5K ini 29 menit, tapi kalau misalnya di Vertix 2 berdasarkan performa gue selama ini katanya baru bisa selesai 31 menit. Begitu juga sebaliknya, ini 10K bisa 1 jam 7 menit kalau menurut Vertix 2, tapi kalau menurut si Garmin itu 1 jam 1 menit. Dan HM itu di sini gue 2 jam 18 menit di Fenix 7 Pro, sedangkan kalau misalnya di Vertix itu 2 jam 34 menit all the way sampai ke ke si maraton ya. Maraton. Nah, di sini gue 5 jam. Wah, ini beda banget sih. Dimana kalau misalnya di Fenix gue diprediksi 5 jam 5 menit, sedangkan kalau maraton di Coros Vertix 2 itu 5 jam 34 menit gitu ya. Berdasarkan pengalaman pribadi aja, gue jujur baru, mungkin kalau lo perhatiin video gue yang sebelumnya, gue baru pertama kali itu half maraton ya beberapa waktu lalu, dan itu kisaran waktunya itu gue dapet di half maraton pada saat itu yaitu 2 jam 30 menitan. Dan jadi boleh dibilang untuk hal ini again, tapi tergantung banget performa gue yang pastinya naik turun karena gue juga bukan atlet, tapi semoga ini bisa memberikan gambaran terkait prediksi kecepatan race ya. Dan itu tapi subjektif, gue nggak ada kayak device penengahnya, tapi ini berdasarkan pengalaman pribadi gue aja. Nah, terus kalau tadi misalnya lu lihat di Garmin Fenix 7, ini kan udah langsung ada VO2 max-nya. Nah, suka banyak yang baru terhadap Coros kayak, kok jam lari nggak ada VO2 max-nya? Itu ada, tapi memang mesti dilihat di aplikasi sampai saat video ini dibuat. Dimana kalau menurut Coros itu gua VO2 max-nya itu 43. Lu bisa lihat di sini VO2 max-nya itu 43. Nah, melanjutkan tadi kan gua udah kasih lihat ya VO2 max kalau di Coros Vertix 2 itu sebenarnya ada, tapi mesti lihat di aplikasi. Dan di sini juga ada penjelasan running fitness itu penilaian 62-nya itu dari mana sih? Nah, ini jadi berdasarkan breakdown ya seperti ini, endurance, threshold, speed dan sprint ya. Nah, ini juga yang mendasari juga race predictor yang tadi gue udah bacakan dan kasih lihat ke lo. Nah, sebenarnya untuk kayak variable-variable data ini setiap brand itu punya pendekatannya sendiri-sendiri. Misalnya kalau misalnya di sini kan ada endurance gitu ya. Di hal yang terkait endurance juga di Garmin itu sebenarnya ini baru sih widgetnya di generasi Garmin sekarang itu ada endurance score. Endurance score di mana di sini kayak untuk memunculkan datanya tentunya lu harus lari dan beraktivitas dengan jam ini biar dia bisa memprediksi endurance score lu, dan dia juga akan memberikan data secara kualitatif atau insight secara kualitatif seperti ini yang lo bisa lihat gitu ya. Jadi memang itu benar-benar tergantung. Nah, plusnya di sini untuk yang si Garmin sampai saat ini gue ngelihat ada yang gamblang, yaitu dia memberikan data secara hill score. Hill score adalah data di mana di sini yang mereka mempertimbangkan hill endurance kita, hill strength dan juga VO2 max, dan ini menjadi semacam kayak satu data yang untuk memprediksi nih pada saat performa lu naik atau nggak ngetrail misalnya ke kondisi yang kayak naik atau turun kayak perbukitan itu bakal seperti apa skornya, atau ya intinya skornya makin tinggi tuh semakin baik. Ini di sini gue terendah ya karena gue juga hampir jarang banget yang namanya kayak lari di bukit-bukit, paling di sekitar komplek rumah aja gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang sebenarnya menurut pendapat gue bisa disesuaikan dengan keperluan lu. Kalau misalnya memang lu ngerasa si hill score ini cukup penting karena memang lu suka kayak lari di Sentul misalnya untuk kayak trail, why not lu memang coba untuk research lebih jauh terkait kayak gunanya hill score ini buat lu gimana, dan mungkin bisa menjatuhkan pilihan ke Garmin Fenix 7 Pro. Tapi kalau misalnya lu lebih kayak masuk dengan approach data insight dari si Coros Vertix 2 dengan penyajiannya yang lebih simple semacam ini, mungkin lu suka ya, kenapa nggak juga untuk pilih Coros Vertix 2. Jadi again tergantung intensitas latihan lu dan style dari data yang lu suka yang mana. Nah, bisa lu tentukan nih mana jam yang paling cocok buat lu. Oke, selanjutnya adalah tentunya kedua jam ini bisa memberikan lu workout dan juga
training program atau training plan. Nah, workout simpelnya adalah ya udah kayak itu antara satu workout dan workout lainnya itu nggak berkesinambungan gitu. Jadi lu bisa kayak pilih-pilih, misalnya lu lagi pengen main salah satu anggota tubuh untuk dilatih, nah itu lu bisa cari itu workoutnya. Nah, sedangkan kalau misalnya training program itu sifatnya yang jangka panjang. Umumnya untuk kedua jam ini yaitu untuk lari dan untuk sepedaan. Nah, gue kasih lihat lu kalau misalnya di Coros itu berbedanya yang menurut pendapat gue masih agak ribet, yaitu gue harus ke websitenya dulu untuk melihat kayak menu-menu workout atau training plan yang ditawarkan. Again, gue nggak mau ngomongin terlalu detail untuk how-nya karena gue udah sering banget bahas ini di tutorial. Ini gue mau kasih lihat aja. Ini dimana kalau misalnya workout yang seperti tadi gue bilang, ini ada mobility and core workout, upper body workout, lower body workout, climbing, hangboard endurance, dan kalau misalnya lu oke, lu tinggal get it now gitu ya. Pas udah get it now, selama lu udah pilih punya aplikasi Corosnya, dia akan ngirim ke ke aplikasinya untuk ke open di app seperti ini. Oke, dan tinggal lu save semacam ini. Dan tinggal dilanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk yang program itu yang seperti tadi gue udah jelaskan, yaitu durasinya lebih panjang. Misalnya 6 week beginner base plan, habis itu ada 6 week beginner or intermediate base plan. Jadi itu semua ada periode-periodenya. Jadi lu tinggal ikutin aja, misalnya lu kasih tahu si jamnya, gue seminggu bisa latihan berapa kali, 3 atau 4 kali atau lebih. Nanti tinggal dipilih long run-nya mau kapan, kalau misalnya lu lagi pilih program latihan untuk lari, dan tinggal diikutin aja apakah menu latihannya hari itu easy run, fartlek atau apapun. Nah, itu berdasarkan tujuan dari program ini. Kebetulan juga tim kita juga lagi coba training program dari Coros, nanti bakal kita update di syutingan video selanjutnya. Nah, selanjutnya sama juga, Garmin juga sama memiliki workout dan juga training program. Nih gue kasih lihat ya buat teman-teman yang belum tahu. Jadi tinggal pilih aja workoutnya itu apakah kita yang membuat secara custom, kayak setnya berapa, gerakannya apa, ataupun mencari workout template yang sudah ada di library-nya dari Garmin, yang dimana ini cukup banyak gitu. Jadi teman-teman bisa tinggal pilih aja misalnya 15 minute full body sweat gitu ya. Pada saat dipilih, ini akan ada penjelasan kayaknya key features-nya apa aja, terus goals-nya apa, primary muscle group, habis itu durasinya berapa lama, dan muscle heat map yang ditargetkan dalam rangkaian workout ini. Kalau misalnya udah ya tinggal dilanjutkan aja, tinggal diteruskan ke jam lu. Again, ini udah sering banget gue bahas di video-video tutorial untuk cara memindahkannya, jadi gue nggak akan terlalu kasih penjelasan yang lebih detail lagi. Dan sedangkan kalau misalnya untuk yang program training plans itu sama juga ya, sama, jadi persis sama seperti kayak si Coros, dimana itu untuk lari, untuk sepedaan itu juga ada, dimana nanti implikasinya pada saat lu udah commit itu dia bakal ada kayak semacam kalender yang tinggal lu ikutin aja, yang tentunya settingan latihannya itu sudah berdasarkan lu kayak udah kasih tahu ini bisa lari berapa kali seminggu, long run-nya berapa lama, dan itu semua bisa disesuaikan dengan lu, tinggal lu ikutin aja programnya. Tapi menurut pendapat gue, again, ini tergantung pribadi masing-masing ya, seberapa pengen komit. Tapi kalau buat temen-temen yang bener-bener pengen kayak mengimprove, kayak apalagi untuk lari dan sepeda, workout dan training plan, walaupun training plannya saat ini kedua jam itu masih lari dan sepeda aja, ini amat sangat lumayan membantu ya, agar approach kita terhadap olahraga yang kita gelutin ini sifatnya lebih terstruktur. Nah, selanjutnya setelah kayak beragam macam sport profile dan beragam macam jenis workout dan training program, tentunya lu pengen lebih mengenali impact kegiatan tersebut ke dalam performa lu atau ke dalam badan lu. Nah, masing-masing jam menawarkan menu-menu yang ada yang mirip, ada yang berbeda. Nah, contohnya untuk kayak training load itu bisa dua-duanya sebenarnya ada, baik si Garmin ataupun si Coros. Ini gue kasih lihat si Coros dulu, ini training load, dimana emang gue agak keselak dengan jam lain, makanya training loadnya sedang rendah. Ini di sini bisa dilihat training loadnya, terus kayak ada secara intensitas itu distribusinya seperti apa. Jadi untuk memberikan ya sesuai dengan namanya training load. Nah,
Oke, training load-nya udah kita tahu, setelah itu kita bisa tahu apa lagi sih? Nah, setelah itu adalah trennya dalam jangka waktu yang lebih panjang. Itu sekitar berdasarkan riset gua, ini kalau si Coros Vertix 2 ini sampai merecord data itu dalam 42 hari, itu kayak untuk memberikan kayak gambaran sebenarnya itu performa kita atau enggak visi kita seperti apa gitu ya. Jadi kayak mulai dari tren, base fitness, dan juga load impact yang tentunya ada hubungannya sama widget yang sebelumnya, yaitu training load. Kurang lebih seperti itu. Jadi kayak setelah kita olahraga, gimana nih dampaknya kepada tubuh kita dan performa kita, apakah overload atau enggak. Kayak gue misalnya trennya malahan lagi minus gitu, berarti gue lagi under training pada saat lagi menggunakan si jam ini. Nah, kalau untuk si Garmin yang mirip walaupun tidak sama ya, tentunya ada namanya juga training status ya. Training status ini sifatnya kualitatif, langsung dikasih tahu recovery statusnya. Nah, terus di sini juga bisa di dalam training status itu ada acute load, load focus, dan juga ada juga penjelasan-penjelasan lainnya yang ada satu sama lain itu memberikan gambaran sebenarnya training status lu tuh seperti apa sih. Makanya tadi ada VO2 max juga. Nah, di dalam acute load ini bisa dilihat ya, berarti load-loadnya dari training gue seperti apa. Again, ini karena yang gue bilang keselak sama jam-jam lain juga, jadinya ini yang ke-record belum banyak. Nah, tapi ini bisa memberikan gambaran kalau misalnya buat temen-temen yang emang kayak data geek banget terhadap kayak data-data workout teman-teman dan pengen tahu impactnya, apakah itu overload atau enggak, ini kayak misalnya di training atau misalnya under training, itu bisa benar-benar teman-teman cek ya. Dan ini juga bisa dilihat, ini banyakan olahraga kita sifatnya aerobik atau anaerobik. Ini tinggal diikutin aja kotaknya seperti itu. Dan ada heat acclimation juga, bisa dilihat di sini. Dan kalau misalnya yang paling gue suka, yaitu sebenarnya mungkin gue juga bukan terlalu data geek yang gimana-gimana amat. Itu training status itu tidak sesering itu gue ceknya kalau dibandingkan dengan training readiness. Kenapa? Kalau tadi training load, training status yang baik ada di Garmin ataupun di Coros Vertix 2, itu sifatnya kan kayak in average setelah beberapa lama lu latihan, dia akan memberikan penilaian. Tapi kadang pada saat apalagi kalau misalnya lu pengen menilai hari ini tuh gue bisa kayak workout nggak ya dengan optimal atau enggak, gue harus slow down atau enggak ya. Nah, gue merasakan hal itu dapat insight-nya pada saat gue menggunakan si Garmin Fenix 7 Pro berkat ada widget ini. Widgetnya ini kan nggak cuma di Garmin Fenix 7 Pro, tapi ada juga di Garmin Fenix Forerunner 965 ataupun seingat gue 265 juga ada. Basically Garmin-Garmin yang generasi cukup baru ya. Nah, di sini ada training readiness di mana kalau misal gue bangun pagi, gue pasti langsung lihat ini karena sesuai dengan namanya untuk memberitahu atau memberikan insight apakah lu udah siap untuk berlatih hari ini dengan faktor-faktor yang dihitung mulai dari sleep, recovery time, terus HRV status, dan acute load. Yang tadi mungkin pas training status lu lihat ada acute load. Nah, ini diperhitungkan juga sleep history, stress history. Jadi data yang jangka panjang yang ada di dalam training status, salah satu acute load itu digabungkan dengan data-data yang recent. Maksudnya apa? Tentunya kalau misalnya lu dalam seminggu lu latihannya loadnya lagi tinggi nih gitu ya. Tapi misalnya malam sebelum hari ini tuh lu udah benar-benar mendapatkan kualitas tidur yang amat sangat baik dan kayak stress level lu tuh rendah banget. Nah, itu akan berdampak pada ke training readiness lu. Mungkin mestinya itu benar-benar berkurang tuh training readiness lu kalau misalnya nggak ada mempertimbangkan tidur atau enggak HRV status yang kurang baik, itu pasti training readiness lu turun. Tapi karena HRV lu bagus, recovery lu bagus, tidur lu bagus, jadi training readiness-nya itu bisa cukup tinggi. Jadi semacam itu. Jadi kayak intinya menggabungkan data yang jangka panjang dan jangka pendek untuk memberikan gambaran terkait kesiapan lu terhadap yaitu lu mau latihannya berapa intens gitu ya. Jadi itu bisa salah satu
barometer pada saat lu ingin memulai hari atau pada saat lu ingin workout pada hari itu. Itu berdasarkan pengalaman pribadi gue. Oke, sekarang gue bakal kasih tahu fitur satelit atau GPS dan navigation features-nya yang ada di kedua jam ini. Dua-duanya memiliki fitur atau teknologi yang namanya multiband. Yang keakuratannya gue bakal kasih lihat lu visualisasi datanya di segmen selanjutnya. Dan kalau misalnya ngomongin peta, dua-duanya ini ada peta. Baik itu peta landscape ataupun juga topografi. Dan keduanya juga memiliki yang namanya ABC. A itu untuk altimeter, B itu untuk barometer, dan C itu untuk kompas. Altimeter itu ya untuk mengukur ketinggian, barometer itu untuk mengetahui kayak tekanan udara, jadi tahu untuk memprediksi ini bakal hujan atau enggak. Dan dengan adanya barometer itu, kita juga bisa ada yang namanya storm alert di kedua jam ini. Dan kalau kompas, lu tahu lah ya gunanya apa, dan akan sangat terpakai buat teman-teman yang memang suka hobi hiking, trekking, ataupun berkegiatan di outdoor. Nah, selanjutnya tadi gue udah sempet ngomong buat teman-teman yang suka kegiatan outdoor ya, terutama kayak hiking. Nah, di sini kalau di Garmin Fenix Pro itu ada yang namanya Climb Pro Ascent Planner dan juga Auto Climb. Jujur gue belum pernah menggunakannya itu secara langsung, tapi ini gambarannya seperti ini. Gue kasih lihat aja screenshotnya, data yang bisa mendapatkan. Tapi basically ini adalah untuk memperhitungkan jarak setiap climb dan memperhitungkan detail-detail dari setiap climb di masa perjalanan lu atau pada saat lu hiking. Nah, ini yang gua temukan hanya ada di Garmin Fenix 7 Pro, dan yang hal serupa yang ada hubungannya dengan perencanaan climb di Coros Vertix 2 itu gua belum menemukan. Nah, seperti yang gue bilang, kedua jam ini kan juga bisa menunjukkan navigasi atau arah dalam bentuk peta. Nah, ini gue langsung kasih lihat aja pada saat gue masukin sebuah rute atau course kedua jam ini. Lu bisa lihat ya, side by side, ini menurut pendapat lu mana yang lebih sesuai dengan preferensi atau menurut lu lebih jelas ya. Nah, kalau menurut pendapat pribadi gua, berdasarkan pengalaman di Garmin itu nama-nama jalan di Indonesia, kita ngomongin konteksnya di Indonesia, itu lebih sering banyak muncul ya kalau misalnya dibandingkan dengan Coros Vertix 2. Tapi lu bisa lihat ya dari visualisasi ini, semoga bisa memberikan gambaran terkait sensasi mapping dari kedua jam. Intinya dua jam ini bisa landscape dan juga topografi. Nah, tapi ada fitur yang gue suka tapi sayangnya baru ada di Garmin Fenix 7 Pro nih, yaitu round trip course. Sesuai dengan namanya, course-nya itu lu bisa dengan memberikan kayak direksi mana lu mau lari, terus kayak berapa kilometer, dia akan bikinin course-nya buat lu. Jadi kayak ada efek surprise-nya, itu yang gue suka. Dan juga ada yang namanya Pace Pro. Jadi kalau misalnya lu lagi mau latihan untuk konsisten atau average pace-nya itu di akhir lari itu berapa, itu lu juga bisa pakai di Garmin Fenix 7 Pro gitu. Dan tapi ada waypoint yang dimana itu juga ada di Coros Vertix 2, dimana kalau misalnya di sepanjang lari lu ada titik-titik kayak misalnya titik untuk minum atau enggak titik untuk istirahat, misalnya lu lagi hiking, itu lu juga bisa masukkan ke dalam course dan akan muncul ke dalam jam kedua belah jam ini. Oke, selanjutnya kita akan ngetes terkait akurasi GPS, heart rate, dan juga power meter ya. Nah, kita mulai dulu dengan GPS atau GPX. Jadi data-data petanya itu kita bisa tarik baik si Coros Vertix 2 ataupun si Garmin ya. Nah, di sini ini salah satunya aja yang gue udah tes. Sebenarnya tempatnya selalu sama. Ini gue tes di sini, dimana ini mengitari kayak semacam danau buatan gitu. Dimana kalau yang gue ada legendnya ya, ini mudah-mudahan di video ini ada legendnya, itu kalau yang merah itu Garmin Fenix 7 Pro, sedangkan si Coros Vertix 2 itu yang warnanya agak biru muda gitu ya. Nah, bisa lihat di sini, kita coba zoom ya dikit di sini. Ini udah kayak beberapa kali gue coba di kesempatan sebelumnya pas gue coba-coba masing-masing secara sendiri-sendiri atau dibandingin dengan jam lain, boleh dibilang sih hasilnya kurang lebih mirip ya, dimana bisa dilihat ini putih yang agak transparan itu sebenarnya adalah jalan yang sebenarnya ya kalau yang gue tangkap. Terus ini keduanya ya ada keluarnya, bisa dilihat ya, baik si merah ataupun si biru muda. Bisa dilihat. Dan pada saat kayak lewat pepohonan mungkin agak ketarik dikit, dan itu kayak kompak ya dua-duanya, baik si Coros Vertix 2 yang biru muda ataupun Fenix 7 Pro yang merah. Nah, ini bisa teman-teman nilai sendiri gimana
Ini dua-duanya gue sengaja menggunakan multiband ya tentunya. Jadi boleh dibilang kurang lebih ya mirip-mirip ya kalau secara visualisasi data ya. Nggak ada yang dimana benar-benar tegap dan benar-benar lurus di jalur, masing-masing punya kayak ada keluar-keluarnya. Tapi lucunya ini kayak pas benar-benar masuk dalam jalur itu berbarengan, dan pas keluar dari jalur itu juga kurang lebih berbarengan ya kalau bisa dilihat dari garis data GPS. Yang boleh dibilang kalau gini secara visualisasi data sih ini mirip-mirip ya multiband yang baik ada di Coros Vertix 2 ataupun di Garmin Fenix 7 Pro. Nah, kalau tadi udah gue kasih lihat lu data visualisasi dari GPS-nya menggunakan data GPX tarikan dari Vertix 2 dan Fenix 7 Pro, sekarang gue bakal kasih lu kali ini ada data penengahnya nih seperti biasa, yaitu data heart rate pada saat gue melakukan salah satu aktivitas olahraga, di mana penengahnya itu datanya atau benchmarknya adalah Polar H10 nih, seperti ini. Jadi pada saat gue pakai lari kedua jam ini, gue juga pakai si heart rate monitor ini terkoneksi dengan HP gue gitu ya. Nah, kurang lebih datanya seperti ini nih. Lo bisa lihat di sini ya, langsung ada muncul nama-nama dari grafik ini tuh belongs to siapa, atau dari device yang mana. Yang ini Polar Beat, terus yang ini ada Fenix 7 Pro, terus yang di bawah ini ada Coros Vertix 2. Nah, di mana kita anggap si Polar Beat ini sebagai benchmark ya. Jadi intinya tujuan dari jam ini adalah mendekati data yang dihasilkan oleh si Polar Beat ini. Nah, lu bisa lihat dari sini memang agak lumayan roller coaster ya. Ada naik turun, tapi ini biasa. Namanya juga kayak pas awal-awal baru connect. Dan kebetulan kalau misal pas awal biar dapat konteksnya juga, gue nyalainnya itu ya tentunya nggak bisa semuanya dalam bersamaan karena kan tangan gue cuman ya segini gitu. Jadi gue nyalain jamnya dulu, abis itu baru gue nyalain Polar Beat-nya, atau enggak kebalikannya. Poinnya adalah kayak nyalanya nggak bersamaan. Nah, di sini ada perbedaan BPM yang cukup signifikan, tapi sempat kayak pada saat turun bersamaan. Terus pada saat naik ini si Polar Beat heart rate-nya ini lebih tinggi sempat. Terus masuk lagi ke sini ada kayak mepet-mepet, terus mendadak ada Coros Vertix 2 yang tinggi, dan ya Coros Vertix 2 tinggi terus mendadak Coros Vertix 2-nya turun, terus dilanjutkan dengan si Fenix 7 Pro yang naik. Tapi ini sih kalau boleh dibilang ada perbedaan yang gapnya cukup besar ya, terutama pas di awal-awal di mana Polar Beat ini BPM-nya lebih tinggi, sedangkan si jam-jam ini tuh kayak jauh perbedaannya hampir 20 BPM. Nah, itu bisa teman-teman nilai sendiri, tapi over the time ada beberapa yang kayak mulai mepet-mepet seperti ini. Jadi kurang lebih sih kalau gue boleh bilang ya, ini banyak ada beberapa data yang cukup nge-spike ya untuk urusan heart rate pada saat kita berolahraga. Tapi kalau misalnya lu inget di segmen yang paling awal dulu sebelumnya, itu gue sempet nge-mention terkait si resting heart rate ya, yang kurang lebih kayak antara satu dan jam lainnya itu mirip, tapi memang untuk pengetesan itu nggak ada penengahnya. Nah, kali ini ada penengahnya si Polar ini. Jadi bisa dilihat perbedaannya data kedua jam ini dengan si heart rate monitor Polar ya. Nah, selanjutnya adalah gue mau kasih lihat data yang didapatkan untuk si Garmin Fenix 7 Pro dan Vertix 2 dalam hal power meter. Tentunya penengahnya ya pakai footpod gue, yaitu si Stride ya. Langsung gue kasih lihat grafiknya. Tentunya beda ya antara power meter yang kita pasang langsung di kaki atau di sepatu kita dengan yang ada di jam, karena metode pengaturan pengukurannya juga beda. Nah, tapi kita asumsikan tentunya yang dekat kaki itu yang lebih akurat gitu ya. Nah, lu bisa lihat di sini ada Stride ya, datanya di sini Stride Power tulisannya. Sedangkan ada Coros Vertix 2 dan ada Fenix 7 Pro. Nah, ini bisa lihat di awal-awal ini si Fenix 7 Pro ini overestimate ya. Yang paling mendekati kalau ngomongin power, walaupun dibilang dekat juga enggak juga ya. Sebenarnya ada gap yang cukup lumayan, tapi setidaknya gapnya nggak sebesar si Fenix 7 Pro kalau dibandingin dengan si Stride, dimana Stride ini tuh selalu secara grafik ada di tengah, walaupun ada dip juga tentunya pas mungkin gue lagi berhenti atau gimana, tapi mostly kalau dibandingkan dengan jam ini, si jam antara under ataupun overestimate dari si powernya.
Nah di awal ini konsisten banget si Phoenix ini memiliki kecenderungan untuk mengoverestimate power atau watt yang dihasilkan oleh lari gua gitu ya. Sedangkan kalau misalnya si Vertix 2 konsisten juga tapi berada di bawah data dari si Stride gitu ya. Jadi bisa lu lihat ini setidaknya ya positifnya gue bisa memberikan visualisasi data yang lumayan gamblang ya, di mana si Phoenix itu over data powernya, sedangkan kalau misalnya untuk si Vertix 2 itu under estimasi powernya. Jadi lu bisa nilai sendiri mana yang lebih akurat gitu ya. Tapi kalau menurut pendapat gue ini cukup lumayan jauh ya untuk si Phoenix ya. Dan walaupun juga si Vertix 2 juga nggak akurat juga, nggak akurat amat kalau ngomongin si Stride sebagai benchmarknya, tapi setidaknya ini lebih lumayan sedikit lumayan mendekati lah, nggak sampai kayak bedanya jauh gini gapnya ya. Dimana kadang pada saat si Stride angkanya masih angka 190-an watt, sedangkan kalau si Phoenix tuh konsisten dari awal 200 mulu. Gua kurang paham apakah karena gua menggunakan si Phoenix itu di tangan kanan, yaitu tangan dominan gua itu berpengaruh. Mungkin teman-teman yang lebih tahu bisa tulis di kolom komentar sharing-sharing ya. Oke, sekarang bagian smart features, music, dan juga connectivity. Nah, untuk smart features sebenarnya kita nggak ngomongin smart features yang kayak Apple Watch. Tentunya 2 jam ini adalah jam smartwatch multisport yang tentunya tidak diperuntukkan untuk bisa kayak Bluetooth call dan macam-macam ya, karena tujuannya ini lebih ke arah sport ya. Jadi clear kalau misalnya mau Garmin yang kayak gitu bisa pilih kayak Venue 3 misalnya, dimana itu bisa Bluetooth call. Dan kalau misalnya lo mau yang ada SIM card, atau gua Apple Watch itu yang ada ya. Nah, lanjut. Nah, terkait kayak smart feature-nya setidaknya ini bisa kayak memberikan notifikasi telepon dan juga message. Dan kalau misalnya untuk Garmin, kalau misalnya lo menggunakan Android itu bisa di display gambar yang ada di dalam message tersebut. Tapi kalau misalnya lo pakai iPhone tentunya jawabannya tidak bisa, karena itu lebih ke pembatasan dari si Apple. Dan sedangkan kalau misalnya untuk Coros ya cukup minimalistik sih, cuman kayak notifikasi, terus reject call itu bisa, angkat call itu bisa, tapi selebih dari itu nggak ada. Nah, selanjutnya adalah musik. Ya, musik untuk kemampuan kedua musik namanya nge-save musik dua-duanya bisa. Tapi di sini di Coros Vertix 2 itu belum ada akses ke Spotify. Tentunya karena ada pertimbangan, mungkin karena jumlah user dari Garmin kan mungkin saat ini masih lebih besar dibandingkan Coros. Jadi baru si Garmin yang memiliki akses ke Spotify. Untuk hal ini juga gue udah sering banget bikin tutorialnya. Jadi intinya lu bisa mendengarkan musik, tinggal tempelin aja, konekin TWS lu atau headset lu ke si jam ini. Jadi lu nggak usah bawa handphone gitu ya. Jadi selama lu pakai Spotify Premium itu tinggal lu save aja. Tapi memang ini menggunakan WiFi dan itu akan menguras tenaga. Jadi menguras baterai. Jadi lu harus sembari nge-charge. Nah, ngomong-ngomong terkait WiFi, kedua jam ini mengandung bisa connect via WiFi dan juga Bluetooth tentunya. Tapi bedanya kalau misalnya si Garmin ini juga bisa connect dengan alat-alat yang konektivitasnya menggunakan ANT+, sedangkan kalau misalnya Vertix 2 itu hanya Bluetooth dan Wi-Fi. Oke, sekarang gue mau ngomongin terkait perbedaan 2 jam ini dari sudut pandang aplikasi mobile dan juga website. Nah, kalau misalnya untuk yang di desktop, itu kalau misalnya di Garmin itu dia juga memiliki desktop app namanya Garmin Explorer salah satunya. Dan ini juga akun Garmin Connect lu itu bisa cek via website juga. Dan kalau misalnya untuk Coros itu dia tidak memiliki desktop app, tapi dia memiliki akses lewat si browser app ya. Nah, kalau misalnya ngomongin untuk kayak keluasan dalam hal kayak aplikasi, data field dan macam-macam, tentunya Garmin sebagai brand yang lebih senior, dia itu punya banyak data field, watch face, dan app-app lain yang datangnya nggak cuma dari perusahaan Garmin, tapi juga dari third party. Karena dia memiliki semacam kayak app store-nya sendiri yang namanya Connect IQ. Di sini bisa teman-teman ngelihat kayak watch face-nya yang dari tim Garmin ataupun dari developer pihak ketiga dan aplikasi-aplikasi lainnya. Sedangkan kalau Coros itu masih ya dari developer Corosnya sendiri gitu. Jadi secara opsi memang Coros saat ini lebih terbatas karena kan jumlah usernya juga berbeda gitu ya. Nah, tapi kalau menurut pendapat gua, kalau misalnya lu emang cukup latihannya itu aja, sebenarnya Coros udah cukup karena diimbangi dengan firmware update yang cukup rajin dan tidak
meninggalkan seri-seri yang lama selama seri yang lama tersebut secara hardware juga masih bisa mengimbangi firmware yang terbarunya. Nah kalau misalnya lu mau tahu kayak aplikasi Garmin itu apa aja, tim gue sih mau udah pernah bikin beragam Garmin app apa aja yang ada di Garmin dan bisa lu cek. Itu linknya gue taruh di description dari video ini ya. Nah selanjutnya kalau misalnya ngomongin lebih detail lagi terkait Coros itu ada selain untuk latihan kita sendiri yang namanya Training Hub dan Evolab, itu Coros juga menyediakan semacam website yang atau enggak platform yang latihannya itu bisa dipantau oleh pelatih. Maksudnya jadi kalau misalnya lu punya pelatih atau punya coach itu bisa saling berinteraksi di situ. Jadi saling update-nya di dalam satu platform, yaitu platform si Coros. Jujur untuk hal ini gue belum pernah coba. Mungkin kalau teman-teman yang udah pernah coba dengan coachnya itu bisa langsung share di kolom komentar. Tapi intinya kalau misalnya untuk kayak keleluasaan di luar hal-hal training, hal-hal yang sifatnya kayak kosmetik, kayak watch face, itu aplikasi si Garmin itu mungkin lebih banyak pilihannya, watch face-nya, terus kayak hal-hal yang kayak fun, kayak misalnya kayak ada semacam kayak Tamagotchi gitu. Nah itu mungkin itu lebih ke Garmin. Tapi kalau lu memang kayak lebih ke arah latihan dan nggak mempedulikan hal-hal tersebut, ya si Coros Vertix 2 itu mungkin bisa jadi pilihan lu juga. Oke, sekarang kita ngomongin terkait battery, durability, dan water resistance. Untuk kayak on paper baterainya ini banyak banget skenario-nya, gue langsung tampilin aja. Nah, mungkin yang gue highlight sedikit adalah perbedaan pada saat keduanya nyala di multiband ya, karena memang ini jamnya dua-duanya ada multiband. Dimana kalau misalnya di multiband itu si Coros Vertix 2 durasi nyalanya lebih tinggi. Tapi jujur gue belum pernah sampai ngecoba sampai 50 jam menggunakan multiband karena gue bukan seorang ultra atlet. Tapi kalau untuk kayak sehari-hari, apalagi kalau misalnya lu banyak menyalakan semua fiturnya di Garmin Fenix 7 Pro, tentunya akan lebih cepat terkuras baterainya si Garmin Fenix 7 Pro. Contoh skenario-nya adalah, lo inget kan tadi gue udah ngomong pas di segmen sebelumnya kalau misal pulse ox yang ada di Vertix 2 itu hanya bisa manual check. Sedangkan kalau misalnya di Fenix 7 itu bisa lo nyalakan setiap saat gitu. Tentunya itu akan sangat berbeda ya baterainya, to be fair. Dan kalau misalnya juga lu kayak menyalakan kayak brightness itu bisa diatur sampai 100% di Fenix 7. Nah kalau misalnya di sini itu nggak ada yang secara spesifik ngomongin persentasenya. Nah itu pengaturan-pengaturan yang sifatnya disetting oleh si Coros biar lebih irit itu udah terset secara default. Sedangkan kalau misalnya si Fenix ini lu mesti pinter-pinter untuk kayak beberapa kayak misalnya data yang kayak tadi contohnya pulse ox, lu ngerasa nggak terlalu perlu atau enggak lu cuma mau taunya pada saat tidur ataupun pas mau manual check up. Nah itu juga bisa mempengaruhi baterainya gitu. Tapi secara overall memang si Coros ini jago banget untuk kayak ya gimana caranya settingan-settingannya itu bikin si baterainya itu tahan lebih lama. Dan kalau misalnya untuk durability sebenarnya mirip-mirip dengan apa yang gue udah ngomong di bagian desain ya. Ini keduanya memiliki durabilitas yang tinggi tapi jangan dibanting-banting karena ini terbuat dari sapphire dan juga titanium. Pasti ada potensi untuk lecet tapi amat sangat minim, tergantung juga case-nya. Nah setelah itu kalau misalnya ngomongin water resistance, dua-duanya ini 10 ATM bisa sampai tekanan 100 air 100 meter tapi tentunya bukan untuk diving. Gue ada coba ini bukan untuk diving tentunya, gue udah coba ini untuk kayak berenang biasa di kolam, tapi sebenarnya kalau lo mau coba di open water juga bisa. Jadi berapa sih harga yang lo mesti bayar untuk nebus si Garmin Fenix 7 Pro dengan Coros Vertix 2? Well, untuk Garmin Fenix 7 Pro lo memerlukan 16.099.000. Sedangkan untuk si Coros Vertix 2 lo memerlukan uang sekitar 11.500.000. Nah, kira-kira mana nih yang jadi pilihan lu? Well, despite dengan harganya, gue kasih tahu dulu nilai plusnya berdasarkan pengalaman gue. Pertama, untuk Garmin Fenix 7 Pro, menurut gue nilai plusnya adalah petanya yang untuk di Indonesia itu gue ngerasa lebih lengkap ya. Ada nama jalannya dan macam-macam. Jadi kayak gue lebih mengetahui konteks keberadaan gue sedikit lebih mudah di Garmin Fenix 7 Pro dibandingkan dengan si Coros Vertix 2. Dan kalau misalnya ngomongin navigasi selain back to start dan lainnya, menurut gue fitur simple atau enggak data up ahead yaitu sebenarnya waypoint yang ada juga di Coros Vertix 2 yang itu kita bisa labelin jadi jelas ini stop untuk apa, untuk air, apakah untuk first aid dan macam-macam, itu lebih jelas aja. Gua rasa itu akan sangat membantu entah itu buat teman-teman yang suka lari ataupun juga suka hiking. Dan yang ketiga yaitu kalau emang lu pengen suka
lari atau berolahraga sembari musik, menurut gue memang agak nanggung, dimana si Vertix 2 itu masih MP3, sedangkan ya lebih enak si Garmin Fenix 7 Pro karena ya udah ada Spotify, lebih gampang, dan ya semua orang pakai nggak sih Spotify? Nah, gimana dengan plus point dari si Coros Vertix 2? Menurut pendapat gua, untuk hasil data training atau insight-insight training, sifat dari si Coros Vertix 2 itu lebih direct to the point. Sedangkan kalau misalnya si Garmin Fenix 7 Pro itu banyak data yang dikemas satu sama lain untuk menghasilkan insight yang berbeda-beda lagi. Nah, itu mungkin untuk orang yang memang suka seperti itu bagus. Tapi buat yang teman-teman yang suka kayak direct to the point, data-datanya kayak training load, terus kayak data-data lainnya lagi kayak intensity trend dan macam-macam, itu gua rasa akan lebih nyaman ke Coros Vertix 2. Apalagi buat teman-teman yang latihan larinya nih mungkin sudah menggunakan jasa seorang pelatih. Nah, walaupun gua belum coba untuk yang fitur itu, tapi setidaknya secara platform Coros sudah menyiapkan untuk lu dan coach lu itu saling berinteraksi di platform yang sama, jadi lebih mudah ya. Nah, terus selanjutnya tentu gue harus mengapresiasi pengaturan baterai yang lebih efisien dari si Coros Vertix 2. Dan walaupun memang yang ketiga dia itu masih musiknya itu MP3, tapi lu harus ingat dia juga memiliki sebuah fitur yang cukup pintar, yaitu fitur untuk mengontrol action camera keluarkan dari GoPro ataupun juga Insta360. Nah, jadi mana yang jadi pilihan lu? Tulis di kolom komentar, dan kalau misalnya masih ada pertanyaan juga boleh tulis di kolom komentar ataupun di Instagram @werinesiaofficial atau follow kita di TikTok di @werinesiaofficial. Dan kalau misalnya mau support channel ini bisa dengan like, share, komen, dan tentunya juga subscribe, tapi juga dengan membeli produk-produk yang gue udah bahas, yang link produknya ada di description box dari setiap video yang ada di YouTube channel ini. Dan kami juga sedang mengembangkan sebuah brand apparel yaitu namanya One More, yang juga bisa teman-teman beli untuk mensupport channel ini, di mana linknya juga ada di description box dari setiap video yang ada di YouTube channel ini. Gue Andrew and see you.